Selamat datang di video pertama ini mengenai fisika listrik. Jadi video fisika listrik ini mengacu pada buku atau referensi Fundamental of Physics Halliday Resnick edisi 10 J. Walker ya, yang extended ya, Mengingat banyaknya bab yang ada di dalam buku ini ya, ada 44 bab semuanya, terdiri dari volume 1 dan volume 2. Volume 1 berisi fisika mekanika. Ini ada pada video playlist yang berbeda. Dan volume 2 dari bab 21 sampai 44 ini kita buat dalam video playlist tersendiri tentang fisika listrik yang sedang kita saksikan ini ya. Mengingat banyaknya bab yang ada dalam tiap volume ini ya, besar kemungkinan setiap bab itu akan terdiri dari lebih dari satu video. Mengingat durasi yang sekitar 30 menit ya, untuk satu bab itu bisa terdiri dari beberapa video ya. Jadi untuk video perdana ini adalah membahas mengenai hukum Coulomb ya. Kita mulai saja. Hukum Coulomb ya, ini membahas tentang hukum Coulomb itu sendiri dan muatan yang dikuantifikasi. Oke, lanjut. Ini adalah tujuan pembelajaran daripada hukum Coulomb ini ya. Dan ini adalah pemikiran-pemikiran yang mendasari tentang hukum Coulomb. Ini kita lanjut saja, masuk ke materi. Sebelum kita banyak bicara tentang fisika listrik ya, ada baiknya kita berbicara tentang fisika dulu ya. Apa itu fisika? Terutama dalam hal ini adalah fisika listrik. Kita semua mengetahui bahwa di sekeliling kita banyak peralatan yang mengandung fisika yang berhubungan dengan elektromagnet atau disebut dengan elektromagnetisme, yang merupakan kombinasi daripada fenomena listrik dan magnet. Jadi fisika ini merupakan akar daripada komputer, televisi, radio, telekomunikasi ya, tentang lighting ya, pencahayaan dan lain-lain. Fisika ini juga merupakan dasar daripada ilmu alam ya, tentang dunia, tentang alam ya, yang di dalamnya juga membahas mengenai bumi, bintang ya, rainbow dan sebagainya. Jadi fisika elektromagnetis ya, fisika elektromagnetis ini dipelajari pertama kali oleh filosof Yunani ya, yang menemukan bahwa suatu jenis materi jika digosok dengan materi lainnya, maka dia akan bisa menarik benda lain. Jika didekati, maka dia akan bisa menarik benda lain ya. Itu dulu pertama kali awal fisika listrik dimulai ya, dimana kita mengetahui bahwa gaya tarik ya, jadi dalam hal ini yang gaya tarik itu disebabkan karena adanya gaya listrik. Filosof Yunani ini juga menemukan bahwa sejenis batu tertentu dia akan bisa menarik pecahan-pecahan besi ya, pecahan-pecahan iron ya, dia akan melompat menempel pada batu tersebut, yang kita ketahui bahwa batu tersebut adalah magnet alam ya.
Jadi dari awal ini maka filosof Yunani ya mengembangkan elektro dan magnetik ini secara terpisah selama berabad-abad, sehingga sampai abad ke 1820 ya, seorang saintis bernama Hans Christian Ørsted menemukan hubungan di antara arus listrik yang ada di dalam kabel ya, itu mampu menggerakkan jarum kompas magnet. Ya, cukup menarik ya. Jadi penemuan daripada Ørsted itu merupakan hal yang luar biasa di dalam fisika elektromagnetik ini. Pengetahuan baru di dalam elektromagnetik terus dikembangkan ya, dalam banyak negara. Di antaranya adalah Faraday ya, lalu Maxwell ya, yang memasukkan pemikiran-pemikiran itu dalam bentuk matematis ya, dan berbagai macam ide-ide baru yang dimilikinya, yang meletakkan elektromagnetik itu dalam dasar teori yang berhubungan dengan suara atau soundnya ya. Gitu kira-kira mengenai fisika ya. Kita langsung saja ke slide selanjutnya ya. Jadi di sini ada sebuah gelas ya, gelas atau kaca ya, yang digantung ya, oleh sebuah tali yang tidak bersifat konduktif. Lalu ada gelas lain lagi, gelas yang kedua yang tidak digantung. Kedua-duanya digosok oleh sebuah kain ya, atau digosok oleh materi lain, bisa itu berupa sebuah kain atau wol ya, benang wol. Maka ketika didekatkan, maka kedua ujungnya ini akan kedua ujung daripada gelas ini jika didekatkan maka dia akan saling tolak menolak ya. Lalu selanjutnya, kalau benda kedua itu adalah bukan gelas tapi adalah plastik, dilakukan hal yang sama. Jika didekatkan maka kedua benda itu akan saling tarik-menarik ya. Nah, kesimpulan daripada percobaan ini adalah jika materialnya itu sejenis ya, digosokkan oleh benda lain, misalnya kain, maka dia akan tolak-menolak. Kalau bendanya tidak sejenis, berlainan, maka dia akan tarik-menarik. Ya, kesimpulan sementara seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa benda itu saling tolak-menolak dan tarik-menarik? Padahal di sana kedua benda tersebut tidak saling terkoneksi. Dia bergerak, tentunya ada suatu gaya yang menolak atau suatu gaya yang menarik kedua benda tersebut. Padahal kedua benda ini tidak saling bersinggungan, tidak saling berkoneksi ya. Nah, sekarang kita teliti, kita lihat lagi lebih dalam ya. Kaca atau gelas yang digosokkan oleh kain, misalnya wol ya, ini elektron yang ada dalam gelas kaca itu dia akan berpindah ke wol, sehingga kaca itu kekurangan elektron atau muatan positifnya. Kekurangan muatan positif berarti muatan positifnya berlebih, sehingga gelas itu menjadi bermuatan positif. Ketika didekatkan dengan gelas lain yang tergantung seperti ini, yang digosokkan juga, maka dia akan tolak-menolak karena kedua gelas ini berisi muatan yang sama gitu ya. Lain halnya kalau benda kedua itu adalah plastik. Nah, ketika dia digosokkan dengan benda lain ya, maka benda lain yang digosokkan ke plastik tersebut, muatan
negatifnya akan berpindah ke plastik tersebut, sehingga plastik tersebut menjadi mempunyai kelebihan muatan negatif, ya. Karena kelebihan muatan negatif sehingga plastik tersebut bermuatan negatif, ya. Sementara gelas yang kita gosok dia bermuatan positif, ya. Jadi ketika ditarik, ini mempunyai kedua batang ini mempunyai muatan yang berbeda sehingga dia akan tarik menarik. Nah, sekarang kita akan berbicara lebih jauh mengenai gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Kalau benda yang digantung itu adalah koper, ya. Jadi koper itu material logam tembaga, ya. Dimana material logam ini bersifat konduktor, ya. Bersifat konduktor. Jadi material itu dibedakan menjadi 4, ya. Pertama adalah bersifat konduktor, ya. Konduktor di sini material yang bersifat konduktor di mana muatannya itu dapat berpindah bebas. Sedangkan lawan daripada konduktor adalah isolator atau non-konduktor, di mana materialnya mempunyai muatan yang tidak dapat bergerak bebas. Ya, contoh daripada konduktor ya logam, koper, ya, besi dan sebagainya, ya. Sedangkan yang insulator atau non-konduktor contohnya adalah plastik, gelas, cairan-cairan murni kimia dan sebagainya. Yang ketiga adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah material yang berada di antara konduktor dan isolator, ya. Contohnya adalah silikon dan germanium. Dan ini banyak dipergunakan di dalam chip-chip komputer. Selain itu adalah yang terakhir, ya, yang keempat adalah material yang bersifat superkonduktor, ya. Material ini mempunyai konduktor sempurna, ya, dimana memungkinkan muatan untuk bergerak di dalam suatu saluran, ya. Dan di sini kita tidak akan membicarakan mengenai semikonduktor atau superkonduktor. Di sini kita hanya membatasi pembicaraan kita tentang konduktor dan isolator atau non-conducting, gitu, ya. Ya, kita berlanjut ke gambar yang ada di sini, ya. Baik, lanjutkan, ya. Jadi seperti tadi yang kita gantungkan itu adalah bahannya adalah kaca, ya. Kaca. Dan yang benda kedua yang tidak digantungkan itu bisa berupa kaca atau plastik, ya. Sekarang yang kita gantungkan adalah kuper, ya, kuper alam. Jadi kuper alam ini dia tidak digosok. Yang digosoknya adalah kaca plastik sehingga dia bermuatan negatif. Ketika kita dekatkan, ya, batangan plastik ini ke batangan kuper, ya, maka karena ini logam, ya, muatan-muatannya itu dapat bergerak bebas, saling dapat bergerak bebas karena bersifat conducting, ya, bersifat menghantar, ya. Ketika didekatkan dengan plastik, karena ini negatif, maka muatan positif, ya, yang ada di dalam kuper dia akan tertarik ke ujung di mana batang plastik itu didekatkan, dan muatan negatifnya akan terdorong, ya, karena sejenis, ya, sejenis, maka dia akan terdorong dan muatan positifnya dia akan tertarik ke sini sehingga dia akan saling tarik menarik, ya. Jadi kesimpulannya di sini kalau tadi materialnya berbeda, ya, kalau materialnya berbeda akan saling tertarik menarik, maka sekarang di sini kalau muatannya itu berbeda maka bendanya akan saling tarik menarik. Kalau muatannya sejenis maka dia akan saling tolak menolak. Ya, kita lihat lebih dalam lagi kepada partikel tersebut, ya. Di sini ada 2 partikel, ya.
yang sejenis, yaitu berisi partikel proton atau berisi muatan positif, ya. Lalu dekatkan, maka dia akan saling tolak menolak, ya. Yang ini ke sana kiri, yang ini ke kanan. Begitu juga untuk muatan negatif, ya. Oh, ini agak salah. Oh iya, negatif-negatif, maka dia akan saling tolak menolak. Kalau muatannya yang satu positif negatif, maka dia akan saling tarik menarik, ya. Jadi arah, ya. Jadi gaya itu merupakan suatu besaran vektor yang dia bergerak karena ada partikel lain. Karena ada partikel lain. Kalau nggak ada partikel kedua, maka yang benda Q1 ini, partikel Q1 ini, dia tidak akan mengalami gaya untuk bergerak ke tempat lain. Jadi dia mengalami gaya dengan arah ke kanan untuk yang Q1, Q2 arah ke kiri. Ya, di sini ditulis secara vektoris, ada tanda panah di atas, dan R ini menunjukkan vektor arah geraknya. Jadi kita bicara lebih lanjut mengenai gayanya itu sendiri. Berapa besar gayanya? Ya, sesuai dengan hukum Coulomb, ya, besar gayanya itu adalah K1 Q2 R kuadrat. Ini adalah satuan vektor. Ya. Jadi K-nya adalah suatu konstanta Coulomb. Ya. Q1 dan Q2 itu adalah kedua muatan tersebut, dan R itu adalah jarak di antara kedua muatan tersebut. Jika kita bandingkan dengan hukum Newton, itu hampir identik, ya. Hukum Newton yaitu G M1 M2 per R kuadrat, ya. Tapi hukum Newton ini lebih mendominasi pada skala makroskopik, ya, bumi untuk benda-benda besar seperti ini. Kalau hukum Coulomb ini untuk skala mikroskopik, dia lebih mendominasi. Lanjut. Jadi kita bicara muatan, ya. Muatan itu satuan internasionalnya adalah Coulomb. Itu merupakan turunan daripada satuan listrik yang bernama ampere, arus listrik, ya. Jadi arus listrik di sini menyatakan banyaknya muatan yang mengalir setiap detik, ya, banyaknya muatan yang mengalir setiap detik, di mana muatan itu dinyatakan dalam satuan Coulomb. Nah, jadi 1 ampere itu mempunyai muatan 1 Coulomb per detik. Lanjut. Ini adalah hukum Coulomb, ya. Jadi kalau kita mau melihat besarnya saja, ya, besar daripada hukum Coulomb itu adalah 1/4 pi sin Q1 Q2 per R. Jadi tanda negatif dan positif ini kita positifkan saja, karena kita hanya akan melihat besar daripada vektor. Di sini tidak ada tanda panah, jadi kita tidak melihat secara vektoris, tapi kita hanya akan menghitung besarnya saja. 1/4 pi sin ini kadang disebut dengan konstanta K atau konstanta Coulomb, ya, yang besarnya ini. Ya, sekian. Sin ini merupakan permitivitas yang merupakan sifat intrinsik daripada materialnya. 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton per meter kuadrat. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalnya suatu muatan di dalamnya terdiri dari banyak muatan, maka muatan tersebut atau partikel tersebut dia akan mengalami gaya net, ya. Gaya net ini merupakan hasil interaksi daripada partikel-partikel yang lainnya, yang tentunya banyak partikelnya dalam hal ini, ya. Misalnya kalau ada 5 partikel, ya berarti F12, ya. Jadi maksudnya F12 ini adalah gaya yang dialami partikel pertama karena partikel kedua. F13 adalah gaya yang dialami partikel pertama karena partikel ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau dijumlahkan secara vektoris itu menghasilkan gaya yang dialami partikel pertama. Nah, ini ada checkpoint, ya. Jadi checkpoint ini, ya, menunjukkan ada 2 proton, ya, dan elektron. 1 proton ini ada di tengah, ya. Ya, sekarang ditanya bagaimana arah daripada gaya yang dikarenakan adanya elektron, ya. Maka arah daripada gayanya adalah ke kiri karena dia saling tarik menarik, ya.
Kalau yang disebabkan oleh proton, gayanya adalah karena dia sejenis, maka dia akan ke kiri juga. Maka proton yang ada di tengah ini dia akan mengalami 2 kali gaya yang arahnya ke kiri. Net force-nya berarti ya. Nah, ini sekarang bagaimana jika kita melihat 2 sampai 3 partikel yang berada dalam susunan yang berbeda. Di sini ada 3 susunan yang berbeda. Ya, kita lihat sekarang susunan yang pertama. Nah, susunan pertama terdiri dari 2 partikel muatan positif yang berjarak R, Q1 dan Q2, di mana Q1 mempunyai muatan sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, dan Q2 mempunyai muatan 2 kali Q1. Ya, jadi besarnya muatan Q2 kali Q1. Jaraknya adalah 0,02 meter. Maka, kalau kita pusatkan perhatian kita pada partikel pertama ini dia akan bergerak ke kiri, terdorong. Ya, kita notasikan dengan F12 vektoris. Ya. Berapa besar gayanya? Ya. Jadi besar gayanya, untuk menghitung besar gayanya adalah seperti ini. Ya. Jadi kita masukkan, ini adalah nilai daripada konstanta kolom. Ya. Q1 ini dan Q2 ini, ya, jaraknya adalah 0,02 meter. Sehingga F12 besarnya adalah 1,15 kali 10 pangkat min 24 Newton. Karena arahnya ke kiri, ya biasanya sumbu X itu satuan vektornya adalah I. Ya, menggunakan I. Maka F12 kalau ditulis secara vektoris itu arahnya minus, mempunyai tanda minus karena arahnya negatif. Ya, lanjut ya. Ya, sekarang yang kedua. Jika di antara kedua muatan partikel kita letakkan sebuah muatan sebuah partikel yang bermuatan negatif, ya, dan tentunya jaraknya dengan Q1 menjadi lebih dekat, ya, di mana Q3 ini mempunyai besarnya muatan itu sama 2 kali Q1, hanya arahnya tandanya beda karena dia muatan negatif. Ya. Ya, jadi kita lihat di sini Q1 karena Q2 maka dia akan mengalami gaya ke arah kiri. Tetapi karena Q3 dia akan mengalami gaya ke arah kanan. Kita lihat di sini jarak di antara Q1 dan Q3 lebih kecil, sehingga gaya Q1 yang karena Q3 ini akan lebih besar. Maka di sini digambarkan F13 dengan panjang yang lebih panjang daripada F12. Jadi panjang vektor ini menyatakan besar daripada vektor tersebut. Ya, jadi kalau kita menghitung besar vektor F13, ya, kita hitung adalah 2,5 10 min 24 Newton. Arahnya ke kanan, jadi positif I. Ya, I yang positif I. Kalau tadi yang F12 itu negatif, ini adalah positif karena arahnya ke kanan. Berarti netnya adalah penjumlahan secara vektoris itu sebesar 9 kali 10 min 25 Newton I yang arahnya ke kanan. Ini adalah netnya. Oke. Ya. Lanjut. Nah, sekarang jika muatan lain katakan adalah Q4, ya, kita letakkan membentuk sudut dengan Q1. Ya. Membentuk sudut tetanya itu adalah 60 derajat. Jaraknya lebih pendek dibanding Q2, itu 3/4 R. Ya, karena dia ini berbeda jenis, positif negatif, maka dia akan F14 adalah saling tarik menarik. Sekarang kita akan menghitung besarnya vektor F14. F12 kita telah hitung. Ya, jadi F14 ya. Ini kita uraikan menjadi F14 yang diproyeksikan terhadap sumbu X dan yang diproyeksikan ke sumbu Y. Untuk diproyeksikan ke sumbu X itu besarnya adalah F14 cos 60.
yang diekspresikan ke sumbu Y itu adalah F14 sin 60. Ya, jadi kalau kita mau menghitung besarnya saja, kita jumlahkan. Ya, yang arah sumbu X itu adalah min 125 10 pangkat min 25 Newton. Ya, jadi arahnya adalah ke kiri, ya, untuk sumbu X. Ya. Nah, sekarang untuk sumbu Y. Ya. Sumbu Y yang F12Y itu adalah 0. Nah, karena F12 ini hanyalah berada dalam garis horizontal. Jadi F12Y nya 0. Sehingga didapat besarnya 178 kali 10 pangkat min 2 Newton. Ini arahnya adalah ke atas sumbu Y. Ya. Jadi kalau digambarkan secara vektoris seperti ini. Ya. Ini F14, F12 karena penjumlahan secara vektoris. Nah, ini adalah hasil daripada F-net, F1-net arahnya ke sana. Besarnya, ya, dengan menggunakan Pythagoras kita dapat 1,78 kali 10 pangkat min 24 Newton. Lalu arahnya, ya, arahnya kita kita hitung tangen di sini F1 net Y dibagi F1 net X. Ya. Ini itu adalah min 86. Min 86 derajat itu dihitung dari sumbu X negatif. Jadi kalau terhadap sumbu X negatif positif itu besarnya adalah 94 Newton. Ya, semoga paham. Ya. Lanjut ya. Oke, kita masuk ke subbab 2 ya, tentang muatan yang terquantize. Ya. Ini adalah learning objektif dan ide-ide dari subbab ini. Ya. Kita langsung saja. Ya. Jadi awalnya Benjamin Franklin itu berpikir bahwa muatan listrik itu seperti sebuah fluida yang kontinu, yang mengalir terus-menerus. Ya. Pada awalnya pemikiran itu banyak dipergunakan dalam banyak hal. Namun sekarang kita mengetahui bahwa fluida itu sendiri adalah seperti air dan udara itu tidak kontinu, tapi terbentuk dari unsur atom-atom dan molekul yang diskrit. Ya, jadi kalau diskrit berarti tidak kontinu. Ya. Jadi eksperimen menunjukkan bahwa fluida elektrik adalah juga tidak kontinu, tapi terbentuk dari kelipatan muatan-muatan elemen tertentu. Muatan elemen ini ya terdiri daripada muatan positif dan negatif. Ya. Muatan positif dan negatif yang dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi muatan itu merupakan kelipatan. N ini bilangan bulat. Ya. 1, 2 bisa plus bisa N tergantung muatannya, ya, positif atau negatif. Dan E ini adalah muatan elemen. Ya. Muatan elemen yang besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ya. Muatan elemen E itu merupakan suatu konstanta yang sangat penting. Elektron dan proton mempunyai besar muatan seperti di dalam tabel seperti ini. Ya. Jadi elektron itu mempunyai simbol E. Ya. Jadi mempunyai muatan min E. Ya. Proton plus E. Simbolnya P biasanya. Ya. Di sini hanya beda tanda. Yang ini min, sini plus. Ya. Jadi besar muatannya sama. Sedangkan neutron, ya, itu simbolnya N, dia muatannya 0. Jadi inti, ya. Jadi inti atom dia tidak mempunyai muatan. Ya, tapi dia hanya mempunyai massa. Ya. Jadi dalam hal ini partikel, ya, partikel adalah sebuah substansi dan muatan yang ada itu merupakan salah satu sifat daripada partikel tersebut, seperti halnya massa. Ya.
Jadi di sini ketika sebuah kuantitas fisik seperti halnya muatan yang mempunyai nilai-nilai diskrit, ya, maka kita mengatakan bahwa kuantitas itu adalah terkuantifikasi, ya, atau quantized, ya, quantized. Jadi dia mempunyai nilai-nilai diskrit, tidak kontinu yang mengalir seperti air, seperti yang dikatakan oleh Benjamin Franklin sebelumnya, tapi dia merupakan kelipatan daripada muatan-muatan elementer dalam hal ini, ya. Oke, itu gambaran, sedikit gambaran mengenai muatan listrik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada contoh, ya, tentang mutual electric repulsion di dalam inti atom, ya. Ini ada contoh, ya. Inti di dalam sebuah atom besi, ya. Di sini radiusnya adalah 4 kali 10 pangkat min 15 meter. Di dalamnya itu terdapat 26 proton, jadi bermuatan positif, ya. Berapakah besar gaya elektrostatik, ya, gaya repulsifnya? Jadi gaya karena positif, ya. Jadi gaya repulsif di antara dua proton. Jadi gaya saling tolak menolak karena sama-sama proton, ya, yang dipisahkan oleh radius 4 kali 10 pangkat 15 meter. Nah, oke, jadi kita langsung aja lihat bagaimana berapa besar gayanya. Jadi besar gayanya, ya, kita bisa langsung E, ya, jadi E itu menyatakan muatan, ya, muatan yang ada dalam proton dari 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, ya. 1/4 Vc0-nya adalah besaran ini dan jaraknya adalah 4 kali 10 pangkat min 15 meter, sehingga besar gaya elektrostatiknya adalah 14 Newton. Selanjutnya, ini ditanya berapa besar gaya gravitasi di antara kedua proton tersebut. Gaya gravitasinya adalah karena massa proton adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 dan G itu adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11, ya, jaraknya ini, maka didapat bahwa gaya gravitasinya itu adalah 1,2 kali 10 pangkat min 35. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Jadi di sini gaya elektrostatik lebih mendominasi daripada gaya gravitasi, ya, sangat berbeda jauh, ya, di mana gaya elektrostatik yang sebesar 14 Newton, sementara gaya gravitasi itu sebesar 1,2 10 pangkat min 35 Newton. Jadi gaya gravitasi di dalam ukuran mikro tidak banyak berpengaruh, tapi yang lebih banyak berpengaruh adalah gaya elektrostatik.